Halo semua, selamat datang di kuliah virologi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang vaksin virus. Ya, oke, kita slide dulu, slide show-nya. Di sini vaksin merupakan sebuah atau bahan antigen yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit. Nah, di sini vaksin juga bisa berupa galur, ya, atau dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit, ya. Mohon maaf ya, sepertinya videonya menghalang tulisan, ya. Baik, kita lanjutkan. Vaksin di sini akan mempersiapkan kekebalan dari manusia, sistem kekebalan dari manusia, ya. Nah, biasanya kekebalan itu untuk bertahan terhadap serangan patogen dari bakteri, virus atau toksin, ya. Bukan hanya bakteri atau virus, ya, ternyata zat toksin juga bisa dicegah dengan vaksin. Selanjutnya, di sini ada vaksin mati. Beberapa jenis vaksin ada. Pertama ada vaksin mati. Kenapa disebut mati? Karena vaksinnya ini tidak aktif mengandung virus. Contohnya vaksin polio, DPT. Nah, ini ada polio, DPT, dan vaksin flu. Selanjutnya vaksin hidup. Kenapa disebut hidup? Karena vaksinnya memang masih hidup, ya, cuma dia dilemahkan, tapi bukan dihancurkan, ya. Lalu di sini juga ada yang namanya vaksin toksoid. Dari namanya tokson, ya, berarti kita melawan zat-zat toksin, ya, zat yang berdampak buruk terhadap tubuh. Ini ada contohnya yaitu tetanus, ya, tetanus toksoid dan difteri. Nah, selanjutnya ada vaksin biosintetik. Nah, jadi vaksin ini memiliki kandungan antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur protein. Nah, pada bayi, ketika vaksin jenis ini diberikan saat sistem kekebalan tubuh masih berkembang, vaksin ini akan membantu agar sistem kekebalan tubuh dari si bayi itu dapat mengenali bakteri atau virus berbahaya yang masuk pada tubuh di kemudian hari. Ini ada HIV. Di sini biar vaksinnya itu tetap efektif, ya, dan tahan lama pada saat penyimpanan, harus ada namanya bahan-bahan tambahan. Merkuri, ya, untuk bahan pengawet, lalu ada albumin, formalin, gelatin, dan sebagainya. Nah, dari bahan-bahan ini hanya sebagai tambahan, jadi tidak banyak mengandung zat-zat ini, tapi zat utamanya ya tetap vaksin itu. Nah, di sini macam-macam vaksin di era kemajuan teknologi, ya, jadi pembuatan vaksin banyak sekali jenisnya, ya, karena penyakit kita semakin banyak, ya, dalam perkembangan zaman ini. Ini ada sekitar 23 jenis vaksin dan masih akan ada banyak lagi vaksin yang baru. Nah, di sini ada penelitian pengembangan yaitu vaksin HIV, lalu demam berdarah DBD, malaria, vaksin TBC yang baru, dan masih dalam tahap pengembangan itu vaksin coronavirus COVID-19, ya. Ini halang lagi, ya, maaf, ya. Ini ada perbedaan jenis vaksin antigen yang dipergunakan untuk merangsang sistem imun atau merangsang sistem pertahanan tubuh membuat zat antibodi. Ya, ini hanya dibedakan antara bakteri dan virus saja. Oke, selanjutnya, nah di sini kalau cara pengelolaannya, di sini untuk vaksin mati, ya, yaitu dengan pemanasan atau heating, ya. Ada juga dengan penyinaran radiasi, juga kimia. Di sini digunakan fenol alkohol, ya. Kalau untuk vaksin hidup, ya, maaf, dia dimasukkan ke dalam medium tertentu sehingga dia
yang mirip ya, mediumnya itu mirip, lalu diteruskan hingga mencapai batas di mana sifat asli dari penyakit itu atau sifat ganasannya sudah hilang. Itu vaksin hidup. Nah, bagaimana kelebihan dan kekurangannya untuk vaksin mati di sini? Bisa dipergunakan untuk semua wanita hamil, semua orang termasuk wanita hamil, dan juga orang-orang yang mengalami kelainan sistem imun. Contohnya di sini ada penderita HIV, ada orang yang tubuhnya, pasien ginjal yang melakukan cuci darah, lalu ada pengobatan jangka panjang kortikosteroid. Kelemahannya, karena dia ini sudah dimatikan, maka perlu dosis booster atau dosis penguat ulangan. Selanjutnya, ada beberapa catatan. Penelitian untuk vaksin mati ini lebih baik digunakan untuk infeksi karena bakteri. Ya. Lalu bagaimana dengan vaksin hidup? Vaksin hidup di sini mengandung bibit penyakit yang dilemahkan, ya, sehingga rangsangannya itu sangat kuat. Nah, maka tidak perlu yang namanya dosis pengulangan atau dosis booster. Kelemahannya berbeda dengan vaksin mati. Vaksin hidup di sini tidak bisa diberikan kepada wanita hamil dan orang-orang yang memiliki kelainan sistem imun, dan juga orang yang dan vaksin ini juga memiliki banyak efek samping. Catatan, ini kebalikan dengan vaksin mati, dia lebih baik diberikan pada infeksi virus daripada infeksi bakteri. Pada sediaan vaksin itu terbagi menjadi dua jumlah agen dalam satu sediaan, ada yang monovalen, polivalen. Kalau monovalen ini hanya ada satu saja jenisnya. Lalu contohnya di sini ada hepatitis A, vaksin hepatitis B, vaksin rabies, lalu ada vaksin polio sama influenza. Kalau polivalen ini dari kata-katanya saja sudah bisa kita ketahui kalau lebih dari satu jenis vaksin yang ada di dalam satu sediaan. Bagaimana keuntungannya? Keuntungan dari vaksin polivalen di sini, dia akan mengurangi biaya suntikan, mengurangi jumlah suntikan, yang harus diberikan sejak bayi baru lahir hingga remaja. Jadi mengurangi ketidaknyamanan pasien. Lalu meningkatkan kepatuhan jadwal vaksinasi karena lebih sedikit jumlah suntikan, maka lebih patuh pastinya, dan efisiensi dan ekonomi bagi orang tua dan juga bagi rumah sakit dan dokter vaksinator. Ya. Lalu karena dia itu lebih jumlahnya itu pasti lebih sedikit, ya, maka penyimpanannya juga akan lebih dipermudah, sehingga transportasi dan penyimpanan ya akan sangat dipermudah. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian jawab di kolom komentar. Lalu jika kalian menarik, jika video ini menarik, silakan komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.